warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahara Dinda Ulia dengan NPM 2512011 393. Mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Dr. Zulkarnain Ridwan SH.MH. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah ketatanegaraan Indonesia pra-kemerdekaan sampai setelah reformasi. Dengan dua bahasan pokok, yang pertama uraian konseptual atas sub-bahasan yang dipilih, dan yang kedua analisis kritis dan relevansi dengan situasi Indonesia aktual. Pertama, saya akan menjelaskan bahasan pertama terlebih dahulu. 1. Penjelasan pokoknya. Sejarah ketatanegaraan Indonesia membahas bagaimana sistem pemerintahan, konstitusi, dan lembaga negara berkembang dari masa sebelum merdeka hingga sekarang. Perjalanannya bisa dibagi menjadi beberapa fase utama. Fase pertama, pra-kemerdekaan, yaitu masih di bawah penjajahan, belum memiliki sistem negara sendiri, tetapi mulai muncul gagasan kebangsaan. Fase kedua, awal kemerdekaan, tahun 1945 sampai 1949, yaitu pembentukan negara dan konstitusi pertama, Undang-Undang 1945. Selanjutnya, masa Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1949 sampai 1959. Indonesia sempat menjadi negara federal, lalu kembali ke negara kesatuan. Fase selanjutnya, Orde Lama tahun 1959 sampai 1966, yaitu sistem demokrasi terpimpin di bawah Soekarno. Fase selanjutnya, Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, pemerintahan sentralistik di bawah Soeharto. Dan fase yang terakhir, reformasi, tahun 1998 sampai sekarang, yaitu perubahan besar menuju demokrasi yang lebih terbuka setelah reformasi 1998. Yang kedua, ruang lingkup dan unsur-unsur penting. Pertama, ruang lingkup meliputi konstitusi atau undang-undang dasar, sistem pemerintahan seperti presidensial atau parlementer, selanjutnya lembaga negara seperti presiden, DPR, MA, dan lain-lain. Selanjutnya ada hubungan pusat dan daerah. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara. Kemudian ada unsur-unsur penting. Yang pertama, konstitusi atau aturan dasar negara. Yang kedua, kedaulatan rakyat atau siapa pemegang kekuasaan tertinggi. Dan yang ketiga, pembagian kekuasaan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang keempat, sistem hukum atau dasar menjalankan negara. Serta yang terakhir, lembaga negara atau pelaksana sistem. Yang ketiga, ada teori, asas, dan landasan hukum. Mulai dari teori. Ada teori kedaulatan rakyat atau demokrasi, yaitu kekuasaan berasal dari rakyat. Lalu ada teori pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu. Selanjutnya ada teori negara hukum atau rule of law, yaitu negara harus berdasarkan hukum. Selanjutnya ada asas, yang pertama asas demokrasi, asas konstitusionalisme, lalu ada asas negara hukum, dan ada asas checks and balance atau saling mengawasi. Selanjutnya ada landasan hukumnya seperti Undang-Undang Dasar 1945, ada ketetapan MPR, ada undang-undang, dan ada peraturan perundang-undangan lainnya. Yang keempat, ada perkembangan atau konteks ketatanegaraannya, dimulai dari zaman pra-kemerdekaan. Ciri-cirinya itu dipengaruhi sistem kolonial Belanda dan Jepang. Selanjutnya lahirlah BPU, PKI, dan PPKI sebagai perintis konstitusi. Lalu, di zaman awal kemerdekaan, ciri-cirinya itu ada pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, ada sistem presidensial tapi sempat berubah menjadi parlementer. Zaman selanjutnya ada masa Republik Indonesia Serikat. Ciri-cirinya, Indonesia menjadi negara federal atau Republik Indonesia Serikat. Zaman selanjutnya ada Orde Lama. Ciri-cirinya itu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Lalu kekuasaan itu terpusat pada presiden. Zaman selanjutnya ada Orde Baru, ciri-cirinya stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, lalu kekuasaan sangat kuat di presiden atau otoriter. Di zaman yang terakhir yang kita rasakan sekarang yaitu reformasi. Ciri-cirinya saat itu amandemen Undang-Undang 1945. Sebanyak 4 kali, lalu pembatasan masa jabatan presiden, lalu lahirnya lembaga baru seperti MK, serta demokrasi lebih terbuka dan transparan. Setelah saya membaca materi sejarah ketatanegaraan Indonesia dari zaman pra-kemerdekaan sampai reformasi sekarang, secara garis besar saya ada kesimpulan, sistem ketatanegaraan Indonesia itu berubah-ubah mengikuti kondisi zamannya.
di masa prakemerdekaan Indonesia tuh masih dijajah. Jadi belum punya sistem pemerintahan sendiri. Terus aturan-aturan berlaku ya buatan penjajah seperti Belanda dan Jepang. Tapi di masa ini tuh mulai muncul kesadaran untuk merdeka dan bikin negara sendiri yang ditandai dengan lahirnya ide-ide dasar negara. Selanjutnya, masuk ke awal kemerdekaan tahun 1945, Indonesia tuh mulai pakai Undang-Undang 1945. Terus sistem pemerintahannya sebenarnya tuh presidensial. Tapi karena kondisi itu belum stabil, banyak konflik dan perang, praktiknya tuh sempat berubah-ubah. Lalu di masa demokrasi parlementer tahun 1949 sampai 1959, Indonesia sempat pakai sistem parlementer. Artinya kekuasaan tuh lebih banyak di parlemen dan kabinet tuh sering banget ganti karena politik itu belum stabil. Setelah itu masuk ke masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Soekarno. Di sini kekuasaan tuh lebih terpusat ke presiden. Peran lembaga lain tuh agak terbatas dan sistemnya tuh cenderung tidak demokratis. Selanjutnya masuk ke masa Orde Baru 1966 sampai 1998 di bawah kekuasaan Soeharto. Secara teori tuh pakai Undang-Undang Dasar 1945, tapi praktiknya kekuasaan juga sangat terpusat ke presiden. Pemerintahannya tuh terlihat stabil, tapi kebebasan politik dibatasi dan banyak penyimpangan kekuasaan. Terakhir di masa reformasi 1998 sampai sekarang, sistem ketatanegaraan itu mulai diperbaikin. Seperti dilakukan amandemen Undang-Undang 1945 supaya lebih demokratis. Terus kekuasaan tuh nggak lagi terpusat, ada pembagian kekuasaan tuh yang lebih jelas. Pemilu yang lebih bebas, rakyat punya lebih banyak peran dalam pemerintahan. Intinya, perjalanan ketatanegaraan Indonesia itu dari yang awalnya belum punya sistem sendiri, lalu mencoba berbagai sistem, sampai akhirnya di era reformasi jadi lebih demokratis dan terbuka, walaupun masih terus berkembang dan diperbaikin sampai sekarang. Selanjutnya, saya membahas subbahasan yang kedua, yaitu analisis kritis dan relevansi dengan situasi Indonesia yang aktual. Yang pertama, ada hubungan sejarah ketatanegaraan prakemerdekaan sampai setelah proklamasi dengan kondisi saat ini. Sejarah ketatanegaraan Indonesia itu membentuk fondasi sistem yang kita jalankan sekarang. Misalnya dari fase prakemerdekaan, rakyat itu tidak punya kedaulatan karena kekuasaan itu di tangan penjajah. Namun disinilah lahir ide negara hukum dan kedaulatan rakyat melalui pergerakan nasional. Selanjutnya ada fase proklamasi 1945, yaitu melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia dan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mulai membangun sistem sendiri. Perjalanan berikutnya itu ada Republik Indonesia Serikat, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Contohnya, memberi pelajaran penting bahaya kekuasaan terpusat atau Orde Lama dan Orde Baru. Lalu ada pentingnya pembatasan kekuasaan dan demokrasi. Dan kondisi saat ini adalah hasil koreksi dari masa lalu. Seperti presiden itu dibatasi masa jabatannya, ada lembaga pengawas seperti Mahkamah Konstitusi, lalu ada sistem checks and balance yang lebih kuat. Artinya sistem sekarang itu adalah hasil trial and error dari sejarah. Lalu yang kedua, contoh persoalan atau dinamika ketatanegaraan aktual di Indonesia. Beberapa isu ketatanegaraan yang relevan saat ini. Yang pertama, itu ada revisi undang-undang dan judicial review. Ciri-cirinya itu banyak undang-undang diuji di Mahkamah Konstitusi. Contohnya, Undang-Undang Cipta Kerja tuh pernah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Selanjutnya, yang kedua, ada dinamika kekuasaan eksekutif versus legislatif. Cirinya itu relasi antara presiden dan DPR tuh sering dianggap terlalu kompak, sehingga fungsi pengawasan tuh kurang optimal. Lalu yang ketiga, ada isu perpanjangan masa jabatan atau kekuasaan. Ciri-cirinya itu, wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan menunjukkan masih adanya tarik-menarik kekuasaan. Lalu yang keempat, ada otonomi daerah versus sentralisasi. Ciri-cirinya, setelah reformasi, daerah tuh diberi otonomi yang luas, tapi belakangan tuh ada kecenderungan penarikan kewenangan ke pusat. Selanjutnya yang ketiga, analisis dengan konsep hukum tata negara. Konsep hukum tata negara membantu memahami persoalan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip negara hukum. Semua kebijakan harus sesuai dengan konstitusi.
atau rule of law. Contohnya, judicial review oleh MK memastikan undang-undang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Lalu yang kedua, checks and balance, yaitu kekuasaan harus saling mengawasi. Jika DPR terlalu dekat dengan pemerintah, maka prinsip ini melemah. Contohnya. Lalu yang ketiga, ada kedaulatan rakyat, yaitu kebijakan harus mencerminkan kepentingan rakyat, bukan kaum elit. Terus isu penundaan pemilu itu bisa dilihat sebagai potensi pelanggaran prinsip ini. Lalu yang keempat, supremasi konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum tertinggi dan semua tindakan negara itu harus merujuk ke konstitusi. Lalu yang keempat, penilaian kritis teori versus praktik. Secara teori, Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Ada pemisahan kekuasaan, terus menjunjung tinggi hukum. Namun, dalam praktiknya itu masih ada dominasi kekuasaan tertentu atau oligarki politik. Lalu, checks and balance itu belum optimal. Selanjutnya, penegakan hukum tuh kadang tidak konsisten. Jadi, ada gap antara teori atau ideal, konstitusi atau normatif, dan praktik atau realitas. Contohnya, secara konstitusi, DPR itu mengawasi pemerintah, tapi dalam praktiknya sering terjadi kompromi politik. Selanjutnya yang terakhir, refleksi akademik. Penguatan prinsip ketatanegaraan itu sangat penting karena pertama, tantangan, yaitu politik kekuasaan yang pragmatis, lalu lemahnya budaya hukum dan intervensi kepentingan elit, lalu kurangnya partisipasi publik yang kritis. Lalu pentingnya penguatan seperti menjamin demokrasi tetap berjalan sehat, lalu mencegah kembalinya otoritarianisme, selanjutnya melindungi hak-hak warga negara. Dan refleksinya, Indonesia itu sudah memiliki fondasi kuat melalui Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Namun yang menjadi kunci bukan hanya aturan, melainkan pertama, integritas penyelenggara negara. Lalu yang kedua, kesadaran hukum masyarakat. Dan yang terakhir, pengawasan publik. Atau dengan kata lain, konstitusi yang baik harus diikuti praktik yang baik.